Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Ajiraga Jagiswara, NRP 0170. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai final project yang telah kami kerjakan. Di sini saya telah mengerjakan beberapa kelas, yaitu yang pertama adalah kelas game object. Kemudian di story dapat dilihat beberapa update yang telah saya lakukan. Jadi kelas game object ini merupakan abstrak class dan superclass dari kelas bird, ground, dan tube, di mana memiliki atribut x, y, width, height, val x, dan val y. X, y, width, height itu berguna untuk menyimpan nilai posisi dan ukuran objek, sementara val x dan val y berfungsi untuk menyimpan nilai kecepatan pada sumbu x dan sumbu y. Dan kelas ini juga mengimport kelas lain yaitu rectangle dan grafik yang berfungsi untuk meng-create objek dan juga menampilkan bentuk dan gambar pada layar. Dan di sini terdapat metode abstract void tick yang nantinya akan diturunkan ke anaknya, dan juga metode abstract void render yang akan diturunkan juga, yang berfungsi untuk mengeksekusi grafik. Kemudian di kelas yang kedua, saya juga mengerjakan kelas bird. Historinya. Nah, kelas bird ini merupakan turunan dari kelas game object. Dan kelas ini juga merupakan objek utama atau karakter yang akan dikontrol dalam permainan. Kelas bird ini memiliki konstruktor yang mempunyai parameter x, y, width, dan height. Kemudian di dalam konstruktor ini terdapat looping yang berfungsi untuk menampilkan gambar dalam bentuk animasi, dan juga memiliki metode tick yang diturunkan dari superclass game object-nya tadi. Tick di sini merupakan metode action yang berfungsi sebagai movement burung dan juga untuk memberikan kondisi ketika game over. Kemudian kelas berikutnya yang saya kerjakan yaitu kelas animation. Kelas animation ini saya dapatkan dari referensi yang saya temukan. Jadi kelas animation ini berfungsi untuk mengoperasikan image object dalam bentuk animasi dan memiliki 3 konstruktor, yang dimana setiap konstruktornya itu memiliki parameter image yang disimpan dalam bentuk array buffer image. Kemudian juga terdapat metode render yang berfungsi untuk menampilkan image pada layar. Kemudian kelas selanjutnya yang saya kerjakan yaitu graphic loader. Ya, jadi kelas graphic loader ini merupakan kelas yang berfungsi untuk mengload image dari specific file. Dan di sini metodenya. Nah, pada metode ini terdapat image IO yang akan mengenali file sebagai gambar dalam bentuk format JPEG, lalu diterjemahkan menjadi buffer image yang dapat langsung digunakan oleh Java 2D. Kemudian selanjutnya kelas yang saya kerjakan adalah resource loader. Nah, kelas resource loader ini merupakan kelas yang beroperasi bersamaan dengan kelas graphic loader untuk mengload image dari specific file. Nah, pada metode ini memiliki kelas input stream yang berfungsi untuk dapat membaca data sebagai urutan type. Sekian penjelasan dari kelas yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Hanif, NRP 0179. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait dengan Flappy Bird atau final project yang telah saya kerjakan dengan teman-teman saya. Jadi, berdasarkan pembagian dari commit atau pembagian dari kelas yang harus saya kerjakan, saya sendiri mendapatkan bagian di kelas game, object handler, ground, button, serta window. Mungkin dimulai dulu dari kelas ground. Sebelumnya bukti komitnya adalah ini sebelumnya ini bukti komitnya. Teman saya juga melakukan beberapa update terhadap kelas ini. Ya, jadi kelas ground sendiri merupakan kelas yang diturunkan dari superclass game object, di mana game object merupakan kelas abstrak. Jadi apa sih fungsi dari kelas ground ini? Kelas ground ini berfungsi untuk mengatur kecepatan, mengatur posisi dari ground atau dataran yang ada di game Flappy Bird. Berikut adalah konstruktornya. Setelah itu terdapat posisi-posisinya serta kecepatan dari ground saat bergerak. Setelah itu dia juga meload image yang dengan nama file ground. Di sini terdapat metode tick, di mana kelas ini metode ini diimplementasi dari superclass game object, di mana pada metode tick ini posisi ground serta kecepatan dari gerakan ground diatur. Setelah itu ada kelas object handler. Sebelumnya ini merupakan bukti commit dari source code ini. Jadi apa sih fungsi dari kelas object handler ini? Kelas object handler ini berfungsi untuk mengatur game objek-objek yang terdapat pada game Flappy Bird. Contoh objeknya itu seperti burung atau bird, lalu ada tube, ada juga ground. Jadi object handler ini bentuknya sendiri merupakan linked list. Terdapat method add object dan remove object, yang dimana saat objek akan memasuki layar maka objek tersebut akan dimasukkan. Lalu saat objek akan keluar dari area layar maka objek akan di remove. Selanjutnya saya juga mengerjakan kelas button. Ini bukti commitnya. Jadi apa sih fungsi kelas button? Kelas button sendiri itu berfungsi untuk menampilkan play button di saat pesan game over telah muncul. Di sini ada konstruktornya. Setelah itu kelas window. Ini history dari bukti commitnya. Jadi kelas window sendiri kelas ini merupakan turunan dari kelas JFrame. Jadi fungsi dari kelas window sendiri ini untuk mengatur bagaimana tampilan panel yang ada di layar. Ada set visible, set resizable, set location, set default. Lalu game sendiri akan mulai kelas window sendiri akan memanggil kelas game. Kelas terakhir yang saya buat adalah kelas game. Di sini bukti commitnya. Lalu teman saya juga melakukan beberapa update untuk penambahan fitur pada kelas game. Jadi kelas game sendiri ini merupakan kelas utama yang mengatur jalannya game. Jadi di sini pada kelas game ini objek-objek diinisiasi pada kelas ini, seperti game background, game image, ground, bird, serta start button. Lalu inilah proses metode-metode yang terdapat pada kelas game. Saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarabi Muzdi, NRP 0039. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya lakukan atau kontribusikan terhadap final project berkelompok ini. Yang pertama di sini ada kelas tube. Kelas tube ini merupakan subkelas dari game object. Bisa kita lihat dari history commit-nya.
Di sini di kelas tube ini memiliki 3 parameter, yaitu type, tube block, dan tube. Type itu dengan tipe tube type. Tube block dan tube itu bertipe buffered image. Tube type ini merupakan sebuah enumerator. Fungsi dari kelas tube ini yaitu untuk menampilkan grafik berupa gambar, yaitu grafik dari pipanya. Bisa kita lihat sendiri, this tube sama dengan graphics loader.load graphics tube.png. Di sini gambar grafiknya di load, yaitu tube.png, pipanya. Terus di sini ada tube top.bottom, itu untuk menampilkan tube bottom down.png. Itu ujung dari pipa tersebut itu menengadah ke bawah, dan jika dia tube type.top itu akan tube bottom top.png, itu untuk ujung pipa tersebut mengadah ke atas. Terus ada public void tick, ini berfungsi untuk ketika burung tersebut telah melewati celah antara dua buah pipa, maka game score-nya dipluskan. Jadi game score-nya itu bertambah. Terus untuk public void runner ini untuk menampilkan grafiknya. Terus yang kedua ini ada tube type. Yang seperti saya katakan tadi, tube type ini merupakan sebuah enumerator. Bisa dilihat dari history commit-nya. Di sini tube type ini memiliki 2 parameter, yaitu bottom dan top. Bottom ini berfungsi untuk menentukan dia pipanya itu ke bawah, dan top ini untuk menentukan pipanya itu ke atas. Terus ada kelas tube handler. Bisa dilihat dari historinya. Untuk tube handler sendiri merupakan kelas yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu berhubungan dengan pipanya. Di sini kelas tube handler memiliki beberapa parameter, yaitu random dengan tipe random, ground size dengan tipe integer, area bertipe integer, spacing bertipe integer, minimal size itu bertipe integer, maximal size bertipe integer, delay bertipe integer, dan null bertipe integer. Di sini tube handler.random sama dengan random. Di sini untuk menentukan dari size, min size sama max size atau size dari pipa tersebut akan dilakukan secara random. Terus ground size-nya itu 168. Areanya itu area dari untuk bisa muat tube-nya itu dari 768 dikurang dengan ground size-nya. Terus ada spacing celah antara dua buah pipa itu 120. Minimal size dari pipa tersebut adalah 40. Untuk maksimal size-nya ada areanya dikurang spasinya dikurang dengan minimum size-nya. Terus ada public static void span tube. Spawn tube. Spawn tube ini berfungsi untuk menampilkan atau nge-spawn pipa-pipa selanjutnya ketika pipa sebelumnya itu telah kita lewati. Terus ada kelas selanjutnya yaitu mouse handler. Bisa dilihat dari historinya di sini. Mouse handler ini merupakan kelas yang mengimplementasikan mouse listener. Di sini mouse handler ini berfungsi untuk ketika kita mengklik pada mouse akan melakukan suatu aksi terhadap game tersebut. Ketika start buttonnya muncul, itu bisa kita klik dengan menggunakan mouse. Terus yang selanjutnya itu ada key handler. Bisa dilihat dari history commit-nya di sini. Untuk key handler sendiri itu mengimplementasikan key listener. Di sini ada public void key press dengan parameternya key final, key event e. Itu adalah merupakan ketika kita menekan space
pada keyboard itu akan melakukan aksi terhadap gamenya. Seperti contoh ketika start buttonnya itu muncul, ketika kita menekan space-nya, maka gamenya akan memulai, dan ketika kita juga menekan space-nya, itu akan mengendalikan atau menerbangkan burungnya untuk melewati pipa-pipanya. Terus untuk selebihnya itu, di sini saya ada melakukan update dari Redmi-nya, yaitu merupakan menjelaskan tentang kelas-kelas yang telah saya kontribusikan ini. Terus ada advanced via upload ini, yang ini bagian sini, itu saya melakukan update terhadap MDJ, terhadap diagram kelasnya, dan mengupdate PNG-nya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.